warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ica Trisnawati, NPM 2363201017. Di sini saya akan membahas tentang distribusi frekuensi, mean, median, dan modus. Di sini saya akan menjelaskan tentang distribusi frekuensi, mean, median, dan modus, dan ini soalnya. Oke, jadi di sini pertama kali kita akan membahas tentang distribusi frekuensinya. Oke, jadi data yang tadi sudah saya urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Dan kita akan mencari banyaknya datanya. Nah, di sini sudah saya cari banyaknya datanya adalah N-nya, atau bisa disebut dengan banyaknya data, itu sama dengan 60. Nilai terkecilnya itu 10 dan nilai terbesarnya itu 98. Nah, di sini kita akan mencari rank-nya, atau bisa disebut dengan R. Nah, di sini R-nya itu nilai terbesar dikurangi sama nilai terkecil dan ditambah dengan 1. Jadi, 98 dikurang 10 ditambah 1 sama dengan 88 ditambah 1, hasilnya 89. Jadi, ranknya 89. Di sini kita akan mencari jumlah datanya, jumlah kelasnya. Nah, jadi jumlah kelasnya itu rumusnya 1 ditambah 3,3 log N sama dengan 1 ditambah 3,3 log N-nya itu 60 jumlah datanya, terus sama dengan 6,868 dibulatkan menjadi 7. Nah, kita sudah mendapatkan nilai kelasnya sama ranknya. Sekarang kita akan mencari panjang kelasnya. Oke, jadi rumus panjang kelasnya adalah L sama dengan rank per K. L sama dengan 89/7 sama dengan 12,71 dibulatkan menjadi 13. Jadi L-nya adalah 13. Oke, baiklah. Di sini kita masuk ke nilai dan frekuensi. Nah, bagaimana bisa mendapatkan nilai dan frekuensinya? Saya akan menjelaskan itu semua. Nah, itu tuh bagaimana bisa mendapatkan 10 sampai 22? Kita masukin ke rumusnya dulu, yaitu BA sama dengan BB ditambah L dikurangin 1. BA itu batas atas dan BB itu batas bawah, dan L itu panjang kelasnya dikurangin 1. Nah, jadi batas bawahnya itu berapa? Batas bawahnya itu 10. Yang paling kecil ya. Nah, terus kita masukin di sini 10. 10 ditambah dengan L. L-nya adalah 13. Nah, jadi kita masukin di sini 13 dikurangin 1. Berarti sama dengan di sini. Bentar, kita masukin dulu ya. BB-nya 10 ditambah dengan L-nya 13 dikurangin 1. Jadi di sini sama dengan 10 ditambah 13 itu adalah 23. Dikurangin 1 berarti hasilnya 22. Nah, jadi makanya di sini bisa dapat 10 sampai 22 karena batas atasnya itu 22 dan batas bawahnya itu 10. Nah, jadi frekuensinya adalah 3. Kenapa bisa dapat 3? Karena itu kita ambil dari sini. 10, 15, 17. 10 sampai 22 berarti 1, 2, 3. Nah, berarti kita taruh di sini 3. Nah, begitupun selanjutnya 23 sampai 35 itu 23 ditambah 13 itu 36 dikurangin 1 berarti 35. Nah, itu tuh dihitung lagi. 23 berarti 23, 25, 32, 34. Nah, berarti itu ada berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita taruh di sini 4. Begitupun sampai seterusnya. Di sini kita akan mencari frekuensi kumulatifnya. Jadi kan frekuensinya sudah ditemukan tadi itu kan nilainya. Nah, jadi cara mendapatkannya itu adalah karena ini nilai yang pertama, ini frekuensi yang pertama, jadi FK-nya adalah 3.
Nah, jadi cara mendapatkan 7 itu adalah dari 4 dan FK yang pertama. Jadi 4 ditambah 3. Jadi sama dengan 7. Begitupun seterusnya. Jadi 5 ditambah 7 sama dengan 12. 8 ditambah 12 sama dengan 20. Sampai seterusnya dan ini. Seperti ini. Maka didapatkan FK-nya seperti ini. Nah, terus cara mendapatkan nilai tengahnya adalah ini. Nilai yang pertama itu kita tambah 10 ditambah 22 terus dibagi 12. 10 ditambah 22 terus dibagi 2 sama dengan hasilnya adalah 16. Begitupun seterusnya. Jadi di 23 ditambah 35 dibagi 2 dan hasilnya 29. Sampai seterusnya seperti itu cara mendapatkan nilai tengah. Dan FX-nya cara mencarinya adalah frekuensinya dikali dengan nilai tengah. Jadi 3 dikali 16 sama dengan 48. 4 dikali 29 sama dengan 116. Sampai seterusnya dan ditambahkan hasilnya adalah 3.950. Begitulah hasilnya. Dan ininya jumlah frekuensinya adalah 60. Nah, di sini kita akan mencari meyannya. Jadi rumus meyan itu X bar sama dengan sigma Fx per sigma F. Nah, jadi sigma F-nya itu kan 60 sudah ditemukan dan sigma Fx-nya itu 3.950. Nanti kita masukin X bar sama dengan 3.650 per 60 sama dengan hasilnya adalah 65.833. Berarti meyannya ini 65.833. Nah, sekarang kita akan mencari mediannya. Mediannya rumusnya adalah median sama dengan LO ditambah 1/2N dikurang FK mi per F mi dikali L. Jadi letak mediannya adalah data ke N per 2 sama dengan data ke N-nya itu sama dengan 60 per 2 sama dengan jadinya 30. Nah, berarti letak mediannya adalah 30. Nah, kita cari yang mendekati 30. Nah, frekuensi kumulatifnya adalah 34 dong yang mendekati. Nah, berarti 34. Nah, kita ambil dari sini untuk mencari LO-nya. Berarti 62 berarti LO-nya 62 dikurang 0,5 sama dengan 61,5. Kita akan mencari frekuensi kumulatifnya sama dengan 20. Kenapa bisa dapat 20? Itu diambil dari sebelum 34 di atasnya, diambil dari sini 20. Nah, terus frekuensi mi-nya. Nah, kenapa bisa dapat 14? Itu kita ambil frekuensinya sendiri. Ini frekuensinya sendiri 14. Nah, terus L-nya ya tentu saja kita tahu ya, L-nya adalah 13 gitu. Nah, udah nih masukkan ke rumus kan. Nah, ini masukkan jumlah datanya ke rumus tuh. Masukkan kayak gini. Nah, jadi 61,5 ditambah 1/2, N-nya 60 dikurang 20 per 14, L-nya 13 sama dengan 61,5 ditambah 30 kurang 20 per 14 dikali 13. Nah, di sini dijumlahkan 30 dikurang 20, 10 per 14. Nah, jadi ini kita jumlahkan dulu. 10 per 14 hasilnya 9,286 dan 61,5 ditambah 9,286 sama dengan 70,786. Ini hasilnya untuk median. Seperti itu. Terima kasih. Nah, kita akan mencari modusnya. Modusnya itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau data yang sering muncul berarti data yang paling besar. Berarti modus sama dengan LO ditambah B
per B1 ditambah B2 dikali L. Nah, ini rumusnya. Ini rumus untuk modus. Nah, jadi kan modus itu data yang sering muncul, berarti data yang paling besar kan? Nah, berarti di sini kita cari tuh frekuensi yang paling besar. Nah, berarti di sini frekuensi paling besar adalah 20. Nah, berarti 20 LO-nya 75. Di sini berarti kita gunakan LO-nya sama dengan 75 dikurang 0,5 sama dengan 74,5. Kita akan cari B1. B1 itu data sebelum frekuensi. Nah, berarti data sebelum frekuensinya berapa? 14. Berarti kita taruh di sini 14. Berarti 20 frekuensinya dikurang 14 sama dengan 6. B2-nya data sesudah frekuensinya. Nah, berarti 20 berarti 6 dong yang sesudahnya. Nah, berarti kita taruh tuh di sini 20 dikurang 6 sama dengan 14. L-nya kita udah tahu dong, L-nya 13. Nah, berarti udah ketemu semua kan di sini kita masuk ke dalam rumus. Berarti LO-nya 74,5 ditambah 6 B1-nya per B1 ditambah 14. Berarti 6 ditambah 14 dikali 13. Nah, kita ini kan hasilnya kita tambahin 6 ditambah 14 sama dengan 20. Berarti 6 per 20. Nah, ini sama dengan 74 turun 0,5 ditambah 3,9 sama dengan ini hasilnya. 78,4. Ini hasil modusnya. Jadi seperti itu.